Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Selamat ya, betul sekali. Tapi saya berusaha menjadi orang sabar sudah. Teman-teman Jumat Wage, kalau Anda salah itu tidak usah pakai alasan. Ya. Kalau Anda merasa ya materi-materi yang saya sampaikan terus menyentuh diri Anda dan memang benar seperti itu, kamu tidak perlu mengcounter, ya, tidak perlu alasan. Yang perlu Anda lakukan adalah menindaklanjuti, memperbaiki. Ya. Kalau Anda alasan, contoh alasan Selamat ya. Tapi saya berusaha menjadi sabar. Ya, ini Jumat Wage kelemahan yang ketiga. Betul sekali, tapi saya berusaha menjadi sabar. Loh, itu alasan, itu counter. Ya. Dan hidup tidak akan berubah gitu. Ya. Ketika kamu mengetahui kelemahanmu, ya, terus kamu counter, ya, itu hanya menyenangkan nafsu, ya, supaya kamu tidak melakukan perbaikan. Tapi ketika kamu mendengar sesuatu positif, ya, terus itu ada di dalam dirimu negatif, dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, segera tindak lanjuti. Ya, supaya apa? Supaya hidupmu berubah. Kalau itu tidak Anda lakukan, Anda counter, tidak. Tapi saya sangat bersabar. Tapi alasan. Ya. Akan muncul alasan yang lain. Alas itu ombo, tapi si ombo alasanmu. Ya. Nah, ini juga kelemahan Jumat Wage itu di situ. Terlalu banyak alasan, ya. Akhirnya miskin tindakan. Ya, ya. Akhirnya miskin tindakan. Dampaknya apa? Anda akan berada di fase titik terendah terus, tidak bangkit-bangkit. Kenapa Anda tidak melakukan tindakan kok gitu? Sabar gitu ya, teman-teman Jumat Wage. Sabar itu bukan hanya diam ya. Contoh ya, ini tak contohkan kasus kehidupan sehari-hari. Misalkan teman-teman Jumat Wage ini difitnah, ya. Anda difitnah, supaya terus sabarmu itu hanya diam saja, menerima ikhlas, biarkan Allah yang membalasnya, biarkan Tuhan yang menghukumnya. Yo Anda ya tambah elek. Ya. Sabar di sini adalah bagaimana, ya, dengan fitnahan tadi Anda bisa mengambil pelajaran apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan Anda, sehingga ketika Anda baik, ya, terjadi perubahan ke arah positif dan lebih baik lagi, itu fitnahan itu akan hilang dengan sendirinya karena tidak terbukti. Nah, kalau Anda hanya diam saja, maka fitnahan itu akan menjadi lebih besar. Ini contoh pertama. Itu contoh kedua supaya Anda lebih paham lagi. Misalkan teman-teman Jumat Wage dipandang sebelah mata karena Anda miskin, melarat kan, ya, dibandingkan dengan saudara-saudara Anda, ya. Sebentar lagi kan Lebaran, ya, kita mudik ke rumah orang tua. Kebetulan teman Jumat Wage ini, ya, ekonominya paling rendah. Terus Anda akan berpikir, kenapa kok saya dipandang sebelah mata? Ya, kan seperti itu tuh. Pasti kan ada sebuah sebab, karena Anda paling miskin sendiri, ya. Dan Anda akan merasa seperti itu. Kalau Anda hanya sabar saja, maka tahun berikutnya ketika kondisi Anda masih miskin juga, ya tetap sama, tidak akan ada perubahan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya, Anda harus berubah. Anda harus berubah dan merubahnya. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya tetap Anda dipandang sebelah mata. Sampai elek dipandang sebelah mata. Ya. Tidak cukup sabar ya teman-teman ya. Sabar itu, ya, harus Anda maknai lebih luas lagi, ya.
Sabar itu melakukan sebuah tindakan yang merubah keadaanmu. Ya. Misalnya keadaanmu berada di kondisi titik terendah, keadaanmu berada di kondisi bawah. Sabarmu itu adalah bekerja keras. Sabarmu itu adalah menghasilkan. Baru ketika kamu menghasilkan, ya, baru ketika kamu sukses, nah itulah bentuk kesabarannya. Artinya sudah ada hasil, kamu tidak dipandang sebelah mata lagi, ya. Kamu tidak direndahkan lagi. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi sabar itu tidak hanya diem, ya, diem duduk manis saja, ya. Tapi sabar itu terus bergerak merubah keadaan. Ya. Sabar itu bergerak merubah keadaan. Kalau kita tidak bergerak merubah keadaan, ya, tidak melakukan perbaikan, berarti kita belum sabar. Sabar itu tidak hanya di mulut, ya, tapi sabar itu di sebuah tindakan. Artinya merubah kehidupan Anda yang jelek menjadi kehidupan yang baik. Itu sabar itu seperti itu. Ya. Paham ya? Atau masih bingung? Jadi saya ilustrasikan 2 contoh tadi. Atau contoh lagi misalkan, ya. Misalkan pendapatan Anda, ya, setiap hari itu pas-pasan, ya, setiap bulan itu pas-pasan. Bentuk kesabaran Anda itu apa? Apakah Anda hanya diam saja, mengalir seperti air, ya, kerja mulai. Itu bukan bentuk kesabaran. Ya, bentuk kesabaran itu adalah bagaimana berpikir, bagaimana supaya bisa lebih, bagaimana supaya bisa mendapatkan, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Itulah bentuk kesabarannya di situ. Maka saya akan lembur, saya akan usaha lain. Itulah bentuk-bentuk kesabaran itu seperti itu. Nah, itu yang harus ada di dalam diri Anda. Artinya ketika kita tahu sesuatu yang negatif, ya, ketika kita tahu sesuatu yang harus diperbaiki, ya kita harus melakukan tindakan perbaikan. Kalau kita tidak melakukan perbaikan, ya tidak akan berubah. Gitu. Ya. Intinya sabar itu adalah bergerak merubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.